Sudah direkam. Ya, Lanjut, Ustaz. Saya izin pamit nyiapin yang sebelah lagi, oh iya, Ustaz. iya, iya. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Mas Hana, ini ngantornya di mana? Masih di print Ustaz. Hah? Kemarin kemarin pas lagi safar Ustaz, kemarin udah pulang lagi. Oh, berarti sama ini satu kantor sama Pak Oka itu. Kalau Pak Oka kemana Ustaz? Oka kan BRIN. Kan ada banyak print Ustaz. Oh, Saya dengan itu Mas Bambang Wahono Ustaz. oh Bambang Wahono yang dulu di Jepang tuh. Ya, ya, itu satu malah sering ketemu di ininya Ustaz. Kantornya yang di mana itu? Kayaknya Ustaz pernah ke situ dah dulu di yang di dekat ITB itu Ustaz. Oh, gitu. Dulu waktu Ustaz di sana itu saya masih di Jepang kalau nggak salah itu. Masih di Jepang. Nah, ini berarti tinggalnya di Bandung, Enggak di Sumedang Ustaz. yang di Sumedang. Ini besanan dengan itunya Mas apa ya? Mas Alam, Mas Alam, Mas Alam Nur Arifin. Hmm. Dan Di jauh dan sih. besanan sama si ini siapa siapa yang katanya dapat anaknya yang punya pesantren apa Imam Iya, Bukhari gitu gitu. iya itu satu lima lima anak itu lima orang itu dari Eksmat Ilmi semua. Oh, oh anaknya 5 perempuan semua. 11 malahan. Mas. Oh, anaknya 11. Hmm. Kalau Mas Rifari ini tinggal di mana ini ya? Karena tinggal di Lembang set di Bandung. Di Bandung, Di Lembang, oh, Lembang. di Lembang. Hmm. Ya, Lembang. Ya, Kakaknya ini ya, apa? Siapa? Saya Radinka. Ren, Radinka. Rendika. Radinka ya itu. Eh, Kalau Rendika sama di Lembang juga atau tapi di kota Bandungnya ya bilangnya ya. Iya, di kota set. Suaranya kecil tuh Mas River. Eh, iya agak Halo kecil. set ada Oh ya. ya. Apaan set? Kalau Rendika dari UIN, kalau Mas Rivari dari mana? Saya di UPI set. Oh, belajar bahasa Arabnya di mana? Dulu di Mahat Darussalam. Darussalam ini Jogja. Darussalam, Jogja ya. Sebelumnya Oh, di apa itu lupa. Yang di Jogja tuh sempet ikut yang sama Ustadz Wibisono gitu ya, lupa lagi. sama di sono. Oh, Iya.
Nah, kalau Pak Arifin tinggalnya di mana Pak Arifin? Halo Ustaz Pak di Arifin. Cisau, Ustaz. Hah? Di Di Cisau? ya, Oh, deket deket sama Mian sekitar 3 kilo. oh sama itu tempat belajarnya Mian itu. Betul, Ustaz. 3 kilo. Hmm. Sebentar saya cari posisi dulu nih. Ya, silakan. Lagi di masjid. Oh, nggih. Ya, kita mulai ya. Kalau apa? Kalau dibuat supaya apa? Diperbesar atau apa? Di speed. Apa namanya? Zoom, Ustaz. Bukan. Untuk misalnya orang tertentu dikasih pin apa ya? Sebelah mana itu ya? Oh, Di ini set di partisipan, Di partisipan, ya. betul Terus ya. Nanti di namanya itu ada titik 3 Ustaz. di namanya ada titik 3. Oh ya. Iya, ada pin di situ. Ini ya. Spotlight Iya, pin. light gitu. Iya, Gini ya. Ustaz. Oh ya. Ya, kita makasih Mas. Iya, Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal fudala rahimakumullah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu menyampaikan ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah wa mudarasatahu at-tasbih wal bahthal anhu jihadun. Ya, pelajarilah ilmu agama karena mempelajarinya dengan niat yang ikhlas karena Allah adalah akan membuahkan khasyah rasa takut kepadanya. Dan mencarinya itu ibadah nilainya. Dan mendiskusikannya adalah bentuk tasbih, seakan-akan orang yang bertasbih dan membahasnya atau mendalaminya, itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Wa badluhu li ahlihi kurbah. Dan lanjutannya Mu'ad bin Jabal mengatakan bahwasanya mengajarkannya kepada orang yang tidak berilmu, yang tidak mengetahuinya itu adalah sedekah. Bahkan termasuk sebaik-baik sedekah, dan membagikannya, menshare-kannya kepada orang yang layak untuk diberi ilmu. Karena tidak semua orang layak diberi ilmu. Ya, jadi khusus manakala dibagikan kepada orang yang ahluhu, punya kelayakan untuk mendapatkan ilmu. Itulah orang-orang yang memuliakan ilmu. Orang-orang yang tahu menghormati guru yang berjasa memberinya ilmu. Ini namanya ahluhu. Maka orang yang membagikannya kepada orang yang memiliki kelayakan untuk mendapatkannya adalah kurbah. Amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa
Ya, wa wala anisu fil wahdah. Ilmu itu adalah ya, teman yang menyenangkan dalam kesendirian, dan dia juga adalah penghibur dalam khulwah ketika sepi sendiri. Oleh karena itu di kesempatan pagi hari ini kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Ma'alim Wasatiyah wal I'tidal karya Syekh Al-Muhaddis Abdul Hasan Al-Ma'ribi As-Sulaimani Al-Sulaimani Al-Ma'ribi hafizallahu ta'ala. Kemudian kita sampai di halaman ini ya. Halaman 33. Silakan Mas Hana, Arisesa, sampai mana ya? Mungkin sampai sini ya. Wa yuhadiruna. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'alif hafizahullah ta'ala wa yuhadziruna min akhta'ihim allati la makhraja lahum fiha wa laysa lahum fiha ta'wilun wajih Wajihun. wajihun au udrun maqbulun fahada huwa mizanul adadi alladhi sara alaihi asalafuna Nah, wa in hasbuk. Wa yuhadziruna, dan mereka mentahdzir, memberikan warning min akhta'ihim, atas kesalahan orang lain atau kesalahan himnya, ya kesalahan ya, isinya kesalahan. Nih, kalau kembalinya sepertinya ini ya, al-a'immah, para imam yang usulnya usul sunniyah. Ya, kalau ini ya betul ya. Min jumlati ulama ahlu sunnah, ya kembalinya intinya ke al-a'immah, para ulama. Allati lam makhajalahum fiha, yang tidak ada jalan keluar bagi mereka dalam kesalahan tersebut. Hanya kembali ke akhta. Walaysa lahum, dan yang disebut khata atau yang jelas khata ya tadi sama dengan zalatul ulama atau satu hal yang sad. Walaysa lahum fiha, dan tidak ada bagi mereka, mereka tidak memiliki fiha dalam akhta tersebut takwilun wajihun. Ini alasan yang kuat. Kalau dia punya takwil yang wajih, maka tidak tidak terang statusnya sebagai akhta. Ini. Sehingga tidak bisa disebut zallah. Ya. Ini tidak bisa disebut zallah kalau punya takwil wajih. Nanti jadinya masail istihadiyah. Jika itu ada di ruangnya. Kalau ulama tersebut punya takwilun wajihun, maka tidak bisa tegas kita katakan khotok. Gitu. Namun khotok menurutku, menurut kami, untuk menurut salah satu pihak. Karena dia punya takwilun wajihun. Alasan yang kuat kenapa punya pendapat semacam itu. Dan manakala ruangnya memang ruang yang memungkinkan untuk terjadi istihad. Atau uzur yang pemakluman yang bisa diterima. Inilah timbangan yang adil yang ditempuh oleh para pendahulu kita. Sebelum kita lanjut, ini yuhadzirun, ini bentuk fi'il madinya apa Pak Arifin? Ustaz.
Hadzara yuhadziru. Ya, silakan di tasrif istilahi. Oke, Ustaz. Hadzara yuhadziru tahdziran, muhadzirun muhadzarun, hadzir la yuhadzir, La, muhadzarun hadzir la, la tuhadzir, hadzir la tuhadzir, muhadzarun muhadzarun. nah, silakan di tasrif lughawi, fi'il madhi, Mas Rifari. Hadzaro. Fi'il madinya Yang Sad. keras, yang keras kita ambil. Mic-nya didekatkan. Nah, fi'il madinya Sad. Iya, nah. Hadzaro, hadzaro, hadzaru, hadzarat, hadzarota, hadzarna, hadzarta, hadzartuma, hadzartum, hadzarti, hadzartuma, hadzartum, hadzarti, hadzartuma, hadzartunna, hadzar, 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 hazartu, hadzartu, hadzarna. ya, hadzar tuh hadzarna ya. Kemudian fi'il mudhoreknya ridho. يحذروا يحذران يحذرون تحذروا تحذران يحذروا يحذران يحذرون تحذروا تحذران يحذرن تحذروا تحذران تحذرون تحذرين تحذران تحذرن تحذروا نحذر. Nah, kemudian lanjut baca Mas Rifari. Silakan. Tadi sampai yang makbulun saja. Oke. Ya, sekarang wa in atlaku. Wa in atlaqu au ba'duhum ala Ba'duhum. aqwa Ini ba'duhum. ba'duhum au ba'duhum ala aqwali man zalla minhum wa af'alahum al mukhalifatu fi hukmil Ala hukmil aqwali am. berarti menyambungnya ke al aqwali wa af'ali. Wa af'ali wa af'alil mukhallafati fil hukmil ami Mukhalifati. mukhalifati fil hukmil ami annaha bid'atun wa mukhallafatun li sunnati wa rubbama atlaqu ala fa'iliha annahu mubtadi'un li tahdhiri faqat minal iktida'i fi minal iktida'i bihi fiha. Nah, hasbuk. Wa in atlaku meskipun mereka memberikan hukum mutlak, memberikan hukum mutlak itu hukum tanpa rincian dan tidak dikaitkan dengan person. Atau sebagian mereka ala akwalin, dan mutlak di sini bukan mutlak bahasa Indonesia ya. Kalau mutlak bahasa Indonesia itu kan harus, ketentuan ini mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Keputusan juri itu bersifat mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Kalau mutlak di sini artinya hanya ditujukan kepada perbuatan dan tidak dikaitkan dengan person tertentu. Wain atlaku jika mereka memberikan penilaian yang bersifat global, gitu, atau pakai bahasa istilah Arab, ya, penilaian bersifat mutlak, yaitu tidak dikaitkan dengan person tertentu, ala aqwaliman untuk pendapat sejumlah orang yang tergelincir minhum dari para imam, atau perbuatan mereka, contoh ucapan ya kemarin, kesalahan Ibnu Huzaimah yang mengatakan bahasanya innallaha khalaqa Adama ala suratihi, suratihinya kata Ibnu Huzaimah surati Adam. Af'alihim atau perbuatan mereka, ya contohnya kemarin kita bahas perbuatan Sa'id bin Jubair dan sejumlah ulama yang lain ya.
Ya, dan itu sejumlah yang banyak. Sampai-sampai ya, disebut dengan Fitnatul Qura. Fitnatul Ibnu As'as, Abdurrahman ibn As'ad, itu kan disebut dengan sebutan Fitnatul Qura. Qura artinya ulama, pemberontakan para ulama, bayangkan. Tapi kalau terlalu banyak, ya sepertinya ya terlalu berat ya jika disebut sebagai zallah. Kan kemarin kita singgung kalau menyikapi semacam Said bin Jubair dan kawan-kawannya ada 3 penyikapan. Ini dianggap zallah. Kemudian, oh ini madhab ya, Ba'dus Salaf di masa silam. Kemudian apa yang ketiga? Kemarin kita simpulkan ada 3 penyikapan. Apa Pak Arifin? Yang itu Ustaz, qaulun sal. Kalau sat sama dengan zallah. Ah, Kalau sat itu sama dengan zallah. Itu nama lainnya. Apa? Sat Yunus? Zallah atau khata? Eh, di sini tulisan anak yang pertama dinilai kafir, Ustaz. Oh ya, karena faktor mereka ya tidak zallah dan bukan ini karena Hajjaj bin Yusuf dinilai kafir. Ya, secara dataran teori ya tidak tidak salah sama sekali. Memang sesuai dengan kaedahnya, sesuai dengan teorinya. Hanya saja ya hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Gitu. Itu untuk af'alihim al-mukhalifah yang menyelisihi. Nah ini ya contohnya adalah Said bin Jubair menurut salah satu pembacaan dalam hal ini sebagaimana pembacaan penulis. Mereka berikan pada ucapan atau perbuatan tersebut fil hukmil am, hukum general. Ini sama dengan hukum mutlak. Hukum general, hukum am, hukum mutlak, kemudian hukum yang ghairu muayyan, tidak spesifik, nah itu sama. Maka secara mutlak atau secara am dikatakan anah bid'atun atau mukhalifu li sunnah. Sunnah di sini akidah yang benar. Memberontak kepada penguasa yang zalim itu menyelisih akidah yang benar. Nah, ini hukum am. Hukum am. Apakah ini berlaku untuk Sa'id bin Jubair secara person? Beda. Sebelum kita lanjut, sunnah kemarin kita pernah bahas punya beberapa makna. Apa Mas Ridho? Apa saja makna sunnah? As-sunnah. Tidak. Ya, diulangi. Menggema suaranya. Cek. Maknanya bisa tidak. Mm-mm. Kemudian hadis Bisa atau hadis. hadis atau ajaran Nabi yang lawannya bid'ah, dia sumber hukum sendiri. Jelas suara itu. Menggema. Ya. Menggema ada gaungnya. Yang pertama saja tadi masalah akidah, Ya, akidah kemudian hadis, benar. Kemudian hadis. kemudian ajaran Nabi yang jadi lawannya bid'ah, kemudian sumber hukum tersendiri saja menurut usul fikih, kemudian yang tidak wajib menurut ulama fikih. Ya. Nah, sunnah di sini yang dimaksudkan adalah akidah yang benar. Nah,
Kemudian lanjut baca Pak Arifin. Ya, Ustaz. Oh, sudah ya. Masih nyambung. Tadi sudah dibaca, maaf. Warubama dan boleh jadi mereka berikan kepada pelaku perbuatan atau ucapan tersebut, mereka beri label kalau dia mubtadi. Litahdzir faqat. Misalnya siapa yang memberontak atau membolehkan pemberontakan atau melakukan pemberontakan kepada penguasa muslim, maka dia khariji. Ini sudah dikasih label. Kalau tadi siapa yang Af'al. memberontak pada penguasa muslim, maka perbuatannya menyimpang dari sunnah, yaitu akidah yang benar. Kalau ini, maka dia khariji, berarti dikasih label mubtadi. Nah, ini masih statusnya masih hukmul am, masih penilaian general. Dan ini tidak berlaku dalam kasus tertentu semacam Sa'id bin Jubair dan yang bersama dengannya. Ada Sya'bi, ada kemarin siapa yang ngutip Sya'bi ya? Ridho ya kayaknya. Mana Ustaz? Iya. Sya'bi, kemudian Muttarib Ibn Abdullah As-Sikhir, dan ya banyak ulama yang lainnya. Nah, itu litahdzir faqat minal iktida'i bihi fiha. Label khariji tadi itu masih statusnya hukum general. Fungsinya litahdzir untuk memberikan warning agar tidak mengikuti beliau dalam hal itu. Nah, lanjut Pak Arifin. Ya, Ustaz. قال المؤلف حفظه الله تعالى أو لتهويل أمر البدعة في نظر من يسمع كلامهم أو لمقاصد كثيرة Lima qasida. أو لمقاصد كثيرة Nah, sebelumnya kenapa maqasidah Pak Arifin? غير منصرف, Ustaz. Nah, dan ghairu munsharif itu baru dibaca kasrah dalam berapa keadaan Pak Arifin? Ini justru saya baca kasrah karena sebagai mudhaf, Ustaz. Atau misalnya sebagian dia manut ya saja. Iya, itu manut itu bukan. Dia kalau sebagai mudhaf atau karena alif lam. Iya. Ya, lanjut. Aw li maqasida katsiratin zakartuha fi mawadiha fi rududi 'ala al-ghulati. Ghulati. Fi rududi 'ala al-ghulati. Hasbuk. Ya. Hasbuk. Aw li tahwil, atau untuk menunjukkan ngerinya perkara bid'ah. Fahuwa khariji gitu, untuk supaya orang tuh ngeri gitu dari perbuatan itu. Fitnah doriman dalam pandangan orang yang mendengar perkataan atau mendapatkan cerita tentang perbuatan mereka. Atau karena maksud-maksud yang, ya, atau karena berbagai maksud yang lain. Maksud-maksud tersebut sudah pernah aku sebutkan di tempat yang lain, bukan di buku ini, dalam konteks sanggahanku terhadap al-hulat, orang-orang ekstrim, yaitu ekstrim dalam tahdzir. Ya, aslinya ini hulatnya ini hulatut tajrih, orang yang ekstrim dan bermudah-mudah untuk memberikan label-label buruk kepada para dai dan ulama. Nah, kemudian Ustaz Yunus. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Wa Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa la yalzamu min dhalika an nansiba ila al-qaili li hadha minhum annahu hakama bi ikhraji fulan ibn fulanin min majmu'i ahli sunnati wal jama'ati wa alhaqahu bi ahli al-bid'ah wal ahwa'i wa annahu Hasbuk.
Wala yalzam dan tidak mesti, tidak mengharuskan min dzalika hal tersebut. Hukmul am, hukum mutlak itu tidak mengharuskan. Anansiba kita nasabkan ilal qail lihada minhum. Untuk orang yang mengucapkan perkataan itu di antara para ulama, tidaklah mengharuskan, tidaklah mesti, annahu hakama, bahwasanya orang yang memberikan hukum am tadi, hakamannya kembali ke ya, ini lebih enak kalau tadi pakainya wawu ya, pakai jamak atlaku ya, au ba'duhum. Nah, ini rubama atlaku. Ke al-qail, Ustaz. Hah? Al-qail li hadza. Bukan ya? Kalau Sama. al-qail bacanya harusnya hukima. Nah. Tapi karena ini ada sasarannya fulan bin fulan nggak pas kalau balik ke qail. Nah ini keliru ini ya, kurang pas ini. Harusnya hakamu. Dan ini hunya juga jadi nggak pas. Annahum harusnya. Supaya nah, sama dengan ini. Atalaku. Atalaku. Gitu. Ya harusnya annahum. Annahum hakamu, bahasanya mereka yang mengeluarkan warning tadi, memvonis, mengeluarkan fulan bin fulan dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Dan menggabungkan fulan bin fulan dalam golongan ahli bidah wal ahwa. Tapi ini jadinya huhu semua ya. Berubah nih domirnya. Apa mungkin ke ini Ustaz? Ke final dhoriman yasma'u kalamahum? Dimaksudkan buat korban yang salah paham nanti gitu. Fi litahwili amril bid'ah fi nadhari man. Oh, Kemannya nih. Keman yasma'u kalamahum la supaya yalzam min dalika anansib ilal qail lihada minhum. Berarti qailnya orang yang mengeluarkan warning, tahdzir. Ya mungkin kalau gitu bisa diterima. Ini orang yang mengeluarkan mengatakan lihada warning, tahdzir minhum dari mereka. Anahu bahwasanya al-qail memfonis gitu. Wa alqahu dan menggabungkannya, memasukkannya ke dalam golongan ahlul bidah wal ahwa. Nah, ridho. Assalamualaikum ilaikum qala al-musannif hafizallahu ta'ala wa annahu atlaqa at-tahdhira min jami'i kutubihi wa majalisihi kama yuf'alu min kathirin min ahli zamanina ma'a unasin aqwa minhum qilan wa ahda sabila. Nah, wa anahu dan bahwasanya annahu orang itu atlaqat tahdhira, memberikan warning yang bersifat mutlak atau menyeluruh atau umum terhadap semua buku-buku karyanya dan semua pengajiannya. Nah, tidak demikian, tidak mengharuskan demikian. Ini cuma itu salah gitu. Misalnya perbuatan Sa'id bin Jubair dalam hal ini salah. Ibnu Huzaimah di bab hadis suratul Rahman, surati Adam itu salah. Bukan berarti jangan baca semua bukunya Ibnu Huzaimah. Bukan demikian. Tidak sebagaimana kelakuan hulat. Kama yuf'alu. Sebagaimana tindakan yang dilakukan. Siapa yang melakukannya? Jawabannya hulat. Dan hulat itu ya belum tentu orang yang jauh-jauh. Boleh jadi pikiran hulat itu juga masih ada di antara sebagian kita. Dilakukan kepada banyak orang-orang di zaman ini. Sebagaimana kelakuan banyak orang di zaman ini. Banyak orang di zaman ininya hulatnya ya, bukan fa'ilnya ya.
Sasarannya ini ma'unasin, ditujukan pada sejumlah orang. Ini orang itu menyimpang. Pendapatnya begini-begini menyimpang. Ternyata aqwa minhum qila. Kalau ditimbang, pendapat yang dianggap menyimpang itu lebih kuat. Ini misalnya contoh ekstrimnya ini yang anti yayasan. Wah, bikin yayasan itu jadi bid'ah, jadi sesat. Padahal yang membolehkan yayasan itu lebih kuat dalilnya. Tapi yang lebih kencang menjelek-jelekkan, nah, itu tadi. Yang mengharamkan yayasan padahal itu pendapat yang lemah. Au ada sabila, dan lebih bagus jalannya dan sikap atau perbuatannya. Nah, lanjut Mas Gani. Assalamualaikum Ustaz. Qala mu'allifu hafizahullah rajula yakunu min ahli sunnati idza aqarra bi mu'taqadihim wa sihhati tariqatihim wa a'ana id'anahu laha wa tamassukahu biha wa tara'atahu Wa bara'atahu mimma wa bara'atahu mimma yukhalifaha walau mimma bil ijmali yukhalifuha itu. Itu enggak pas ya. Mimma yukhalifuha. bim, mimma yukhalifuha walau bi ijmali walau bil ijmali kama huwa sya'nu fit dukhuli fil islami Nah, sum hasbuk. Wal aslu, dan pada dasarnya seorang itu bagian dari ahlu sunnah. Manakala dia mengikrarkan, mengakui keyakinan ahlu sunnah. Mengakui benarnya thariqah ahlu sunnah, jalan ahli sunnah dalam berakidah. Bahkan dia mengumumkan ketundukannya kepadanya. Namun ini nggak perlu ya, nggak harus dipublis. Seorang itu ahlu sunnah manakala dia meyakini ini, meyakini keyakinan ahlu sunnah, dalam keyakinannya, keyakinan ahlu sunnah itu keyakinan yang benar, sudah. Tidak harus mengumumkan saya ahlu sunnah, kan enggak? Ustaz, bisa nggak dipahami yang a'lana ini seperti jariyah itu Ustaz? Budak jariyah ainallah fi sama man ana anta Rasulullah. Artinya a'lana itu sekedar kalau ada yang nanya ngabarin doang gitu. Bisa nggak Ustaz? Yang paling banter ya dimaknai gitu, bukan kemudian promo kemana-mana Iya. gitu. Mm. Ya, promo kemana-mana kan. Tapi kan bisa Mas, menimbulkan hal semacam itu. Gitu. maksud ana penggunaan a'lana di sini bisa nggak diungkapkan seperti jariyah itu Ustaz? Artinya a'lana di sini nggak mesti maknanya mengumumkan gitu. Ya Bisa tadi nggak? saya katakan, tadi sudah saya sampaikan. Ya paling banter dikasih mahmal hasan seperti itu. Iya. Ya, Gitu. pertanyaan itu dari sisi lugohnya Ustaz, apakah orang Arab apa namanya tak bisa takbir seperti itu gitu? Enggak, ini. Enggak, bukan makna zahirnya gitu. Oh, hmm. Bukan makna zahirnya. Nah, Ustaz. Kalau makna zahirnya ya a'lana itu ya seperti orang ya ngasih pengumuman, mempublish gitu. Kalau dia tunduk dengan laha tariqah ahlussunnah dan berpegang teguh biha dengan tariqah ahlussunnah gitu. Tapi ini mungkin mahmal itu pemaknaan ya. Pemaknaan dari pembaca itu namanya mahmal atau hamal.
Ini mungkin pemaknaan yang lain kalau tidak seperti tadi yang dari Said Yunus tadi, itu artinya ya kalau ditanyain dia terus terang. Mungkin pemaknaan yang lainnya itu mahmal yang lain ini dalam konteks seorang guru ngaji gitu, dai gitu. Bukan ahlu sunnah secara umum. Kalau ahlu sunnah secara umum kan mencakup guru ngajinya, mencakup orang awamnya gitu kan. Dai-dainya, awamnya kan. Karena ini kan min ahlu sunnah. Bahasanya ahli sunnah. Ini mungkin ya, ini kalimat ini, demikian juga ini. Dia mengumumkan pertama id'an, tunduk. Kemudian mengumumkan tamasuk. Mengumumkan kalau dia berlepas diri dari keyakinan-keyakinan yang menyelisihinya. Meskipun secara global. Nah, ini cocoknya kalau untuk guru ngaji gitu. Untuk dai. Nah, cara mengumumkannya juga tidak harus cara mengumumkannya juga bisa elegan, elegan dalam bentuk ada yang tanya di majelisnya, di forumnya dia mengatakan saya ahli sunnah, saya memegang erat ahli sunnah, akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah saya tidak, saya meyakini itu satu hal yang menyimpang gitu, gitu. Itu berarti ada dua mahmal ya. Nah, Ustaz. Ustaz, Apa lagi kita? Ya. Anda pernah dapat cerita dari teman yang pernah ke Yaman? Itu mereka kayaknya seperti ini juga, Ustaz. Jadi harus mengiklan kalau mereka itu Ahlus Sunnah, ngajinya sama Ustadz siapa aja, terus berlepas diri dari nonton dari Ustadz Yazid, dari Ustadz Abdul Hakim, alhamdulillah Itu sampai kan segitunya gitu. Thariqatul Ghulat itu Thariqatul Ghulat itu. Alhamdulillah sampai segitunya. Iya, gitu. Itu Thariqatul Ghulah seperti itu. Kalau cuma untuk jadi ahlu sunnah, ini cukup ini. Aqarab yang mutakot, nasihatu, ini sudah selesai di sini. Ini tidak perlu ini fil haqiqah. Kalau untuk semata-mata ahli sunnah. Ini itu ya, tadi kita mahmalkan itu untuk dai atau paling banter ya terus terang kalau ada yang tanya ndak ditutup-tutupi. Ya ya saya yang penting Islam itu enggak gitu. Itu. Kama huwa sya'nu sebagaimana keadaan, sya'nu pada asalnya keadaan, tapi terjemahnya ini kayaknya masih belum enak. Kama huwa sya'nu fi dukhulil fil Islam. Kalau dalam masuk Islam. Ya sebagaimana orang masuk Islam. Masuk Islam itu siapa yang mengikrarkan secara lisan, tapi ikrar secara lisan ini kan tidak harus di depan banyak orang untuk masuk Islam. Tidak harus di masjid. Masuk Islam di depan banyak orang di masjid, kemudian ngurus KTP-nya supaya berubah jadi agamanya Islam, itu kan untuk administrasi sama untuk penyikapan duniawi. Bukan untuk keabsahan. Ini bukan untuk keabsahan keislaman. Kalau keabsahan keislaman, cukup orang itu bersahadat. Bersahadat dengan lisannya, ya di depan satu dua orang sudah cukup. Gitu. Kalau mau ini kan berarti di sini ada kama kan berarti kias gitu. Gitu. Tapi kiasnya ya nggak pas ya. Karena kan kalau masuk Islam ada ikrar syahadat. Kan nggak ada ikrar syahadat ahlu sunnah. Saya ahli sunnah. Kalau untuk level jadi ahlu sunnah. Akara di sini cenderung cenderung realita, hati gitu, keyakinan secara personal. Nggak ada ikrar syahadat ahlu sunnah. Gitu.
Ya paling banter kalau ditanya ya, ya dalam keyakinan saya yang benar akidah Ahlussunnah gitu saja. Ketika ditanya, nah ini kan beda dengan bab masuk Islam. Kamu Muslim? Oh iya saya Muslim, tapi kan nggak harus kalau itu ya. Tapi kalau untuk masuk Islam kan harus ada memang ritual mengucapkan mengikrarkan syahadat dan ada yang menyaksikan. Tapi yang menyaksikan tidak harus banyak orang, tidak harus habis taraweh atau habis Jumatan atau semacam itu. Gitu. Jadi ya kalau kias di sini ya nggak begitu pas kalau saya ya. Nah ini beliau kiaskan dengan Islam karena ini pakai a'lana. Padahal kan realitanya nggak harus a'lana. Kalau Ahlussunnah itu ya Ahlussunnah untuk personal, untuk secara individual gitu. هل يجوز أن نقول أن هذا من زلته حفظه الله؟ Bukan zalah ya, tawahum namanya. توهم يا توهم. Waham. Ya. جزاك الله خير. Atau ini kan pakai konteks aslinya kan pengajian itu. Konteksnya itu bicara karena beliau posisinya juga posisi rudud ya, membantah itu. Maka beliau menceritakan dirinya, beliau dituduh ahli bid'ah. Dia mengatakan saya sudah mengumumkan kalau saya ahlu sunnah, ya, dan itu sudah cukup secara ini. Jadi konteksnya demikian. Gitu. Dia salah sangka aja, dianggap sama dengan ahlu sunnah. Nah, kemudian lanjutnya Mas Kamal. Apa perlu kita baca hasyiahnya, Ustaz? Yang Nanti, kalau nanti, Abdul Qahir? Mana? nanti. Ustaz, Ahsanallahu ilaikum. Waalaikumsalam. ثم إن خالف ذلك Nah, lanjut. ثم إن خالف ذلك فيمسحوا فإن رجع وأناب فهذا هو المراد وإلا حذروا من خطئه دون إفراط أو تفريط مع مراعاة تزاحم المصالح والمفاسد المترتبة على Itu ذلك itu في كل eh, حال bacanya mutarottabati ya. مترتبة على ذلك في كل حديثة بعينها Hasbuk. وإنما Hasbuk Mas Kamal. Tsumma in khalafa dzalika, kemudian jika ahlu sunnah tadi yang beliau sebutkan kriterianya menyelisih hal itu, punya penyelisihan dengan konsep teori ahli sunnah di buku-buku akidah ahlu sunnah, fayunsah maka orang itu dinasihati. Namun in khalafanya ini perlu ditafsir lagi gitu. In khalafanya tabayun dulu gitu. Ya enggak? Tabayun dulu betul enggak kalau ini khalafa? Jangan-jangan itu berita hoax gitu. Enggak langsung dinasihati. Tapi ya dipastikan dulu gitu. Betulkah terjadi mukhalafah? Apa kemudian langsung kemudian datangi kemudian ini ya. Padahal ternyata kalau didiskusikan, didialogkan, tidak ada mukhalafah. Mukhalafah hanya sangka. Kecuali memang orangnya mengetahui, orang yang mau ngasih nasihat itu lihat sendiri dan
gitu. Itu ya, dan ini kan perlu dilihat konteksnya kalau itu perkataan ya. Sebuah ceramah, sebuah pengajian, itu gimana konteksnya, udah paham belum gitu. Maka lebih detail, lebih lengkap ya kalau di bab mukhalafah ini ada proses tabayun dulu. Apa yang dilihat juga belum tentu pasti, ini perlu tabayun juga ya. Semata-mata lihat juga ya, belum tentu itu mukhalafah. Sehingga perlu ada tabayun. Apa yang dilihat apa itu jika dasarnya lihat, dengar langsung gitu. Itu perlu tabayun. Dengar langsung pengajiannya, khutbah Jumatnya. Itu perlu tabayun, apalagi berita. Nah, perlu dilihat berita ini rekayasa fakta atau penafsiran terhadap fakta atau potret terhadap fakta. Kan? Maka pengalaman penulis seharusnya yang ya jadi korban banyak pihak karena berita-berita, semestinya harusnya Syekh kemudian Hafizullah Ta'ala kemudian lebih cermat dan lebih hati-hati. Tidak cukup dengan langsung fa'in khalafa yunsoh. Nah, apa yang dilihat itu belum tentu setelah didialogkan dengan sebelum didialogkan boleh jadi berbeda. Jadi tidak bisa langsung yunsoh gitu. Seandainya prosesnya sudah didialogkan betul, dia punya pendapat begitu, atau melakukan hal itu dengan sengaja, nah baru fayunsoh. Fa'in roja'a jika dia kembali dan kembali, maka inilah yang dikehendaki. Wa ila jika ternyata dia kekeh dalam keadaan dia tahu kalau itu mukhalafah akidah Ahlussunnah. Maka apa yang dilakukan? Nah, pihak-pihak yang menasihati, kata beliau, mentahdir kesalahan tanpa ekstrim kanan dan tanpa ekstrim kiri. Kesalahannya bukan orangnya. Ma'muraati namun juga harus mempertimbangkan tazahum al-masalih wal mafasid. Tazahum artinya desak-desakannya. Jika ya intinya kalau diterjemah mungkin tazahumnya nggak diterjemahkan ya. Desak-desakannya tidak perlu diterjemahkan. Ma'amuraati dengan memperhatikan mafsadah dan maslahat. Al-mutarattabah yang jadi dampak ala dzalika dari tahdzir. Fi kulli hadisatin untuk setiap kasus bi ainiha sendiri-sendiri. Nah, ini perlu tahdzir terbuka ataukah tidak? Nah, ini perlu di masing-masing kasus sendiri-sendiri. Ya gimana yang elegan itu? Gimana dampaknya pada orang-orang awam? Kalau itu di masyarakat yang majemuk ada non-muslim, gimana dampaknya dengan non-muslim? Mereka jadi penonton dan ikut bersorak-sorai karena oh ini tahdir itu gitu. Oh, orang Islam kayak gitu ya. Ini omongannya begitu itu dipertimbangkan. Nabi saja tidak mengeksekusi memberikan hukuman pada Abdullah bin Ubay bin Salul atas pertimbangan apa? Pertimbangan komentar orang kafir. Orang di luar Islam itu dipertimbangkan. Nanti supaya orang-orang tidak komentar. Orang-orangnya itu siapa maksudnya? Bukan internal. Kan internal sahabat tahu akhirnya pola tingkahnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu jangan gemesi gitu. Kalau internal. Tapi yang dimaksudkan adalah orang-orang kafir buat eksternal. Akan komentar. Muhammad membunuh sahabatnya. Kalau internal mereka tahu Abdullah bin Ubay ini bukan sahabat. Dia penyusup dia. Maka Nabi itu mempertimbangkan ya sekelas kerusakannya Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi mempertimbangkan
image, kesan, komentar, ya, image, kesan orang kafir, non muslim. Nanti jangan sampai dipakai, oh jangan, kamu masuk Islam supaya selamat. Nanti ternyata kamu masuk Islam juga dibunuh sama Muhammad juga. Gitu. Itu tidak diinginkan. Sebagian orang motif masuk Islamnya adalah supaya selamat, tidak diperangi. Ya, ternyata kamu belum tentu aman loh, gitu. Nanti nasibmu kayak Abdul bin Ubay bin Salul sudah masuk Islam juga ternyata dihabisi juga. Gitu. Ini last and dislike, gitu. Nah, itu kan bisa jadi provokasi untuk gembosi. Udahlah, kamu jangan jadi orang yang terlalu agamis gitu. Orang agamis itu di medsos hobinya udah cakar-cakaran. Udahlah, Islam nasionalis saja gitu. Umum-umum saja gitu lah, happy-happy gitu lah. Nggak usah harus begini begitu. Wah, itu cuma jadi mulut-mulutnya kotor, busuk gitu. Dan itu real ya, sudah jadi kenyataan. Dan sudah terkenal loh. Orang Islam yang kayaknya agamis-agamis itu ngomongnya ini, ngomongnya komen-komennya di dunia medsos itu kasar. Dan itu udah jadi bahan yang yang instan dan tersedia untuk adalah kamu jangan jangan belajarnya jangan dalam-dalam gitu. Ini loh kelakuan orang-orang yang kayaknya agamis-agamis itu tukang pengajian gitu. Orang agamis kok kayak begitu ya, gitu. Ustaz, Ustaz, Ya, kalau kisahnya Umar bin Khattab yang penampilannya mungkin kurang serak dilihat sama Abu Ubaidah itu, terus beliau ngasih inna qaumun a'azzanallahu bil Islam itu, artinya kan ini mau didatangi orang-orang kufar gitu kan. ya. Eh, Pertanyaan Anda itu lebih ke kapan kita tahu konteksnya itu seperti yang di Rasulullah dengan membedakannya dengan yang di kasus Umar bin Khattab gitu, Ustaz. Artinya nggak perlu kita menghiraukan pandangan orang gitu. Maksud nggak, Ustaz, pertanyaannya? Mungkin dia agak masuk gitu. Ya, dilihatlah Islam kuat sama Islam lemah, kuat, ya beda. Ya, tentu beda gitu ya. Itu kan nanu kaumun a'azanallah bil Islam. Statusnya memang a'azanallah. Nah, kalau sekarang mau disamakan, ya, wong di konteks misalnya di ruang-ruang publik kita nggak bisa bicara dengan beralasan semata-mata faktor agama gitu. Namun apa yang ditonjolkan? Ya kemanusiaan misalnya, atau bahkan ya perdamaian hidup. Itu yang kondisinya itu bukan kondisi kaumun nahnu kaumun azanallah bil Islam. Masa mau disamakan dengan kondisi di zaman Umar yang ketika itu kaumun azanallah bil Islam sehingga sampai-sampai Umar menghilangkan jatah mu'alaf qulubuh. Karena beliau lihat Islam sangat-sangat kuat. Ya kalau ngomong Islam masuk Islam lah gitu. Gak usah kemudian ngambil-ngambil hati ini tak kasih duit supaya Islammu mantap. Kamu mau mantap Islam ya masuk Islam. Kalau mau perang ya ayo perang gitu kan. Kondisi zaman Umar. Ya masa mau disamakan? Itu artinya mengutip salaf, perkataan salaf dalam ini Umar dilepaskan dari konteksnya. Dan merasa belak-belakan aja. Tinggal di Indonesia itu kayak tinggal di Madinah zaman Umar.
Iya. Jangankan Indonesia, di Saudi saja kondisinya sekarang nggak bisa orang kemudian terus terang mengingkari atas nama Islam, mengingkari acara-acara budaya, konser-konser itu nggak bisa. Ngomong di publik tentang konser-konser musik itu langsung nanti habis upload terus langsung masuk penjara bisa. Gitu. Kita masih mending di Indonesia mungkin kalau di sisi hal ini gitu. Masih bisa ngomong gitu. Karena kalau semacam itu ditangkap ya penjaranya terlalu penuh gitu. Nah, Ustaz, sekolah khair. Assalamualaikum. Itu gimana mau mengkiaskan kondisi sekarang dengan kondisi zaman Umar, mau mengkiaskan Indonesia dengan Madinah di zaman Umar. Ya, kita itu ya, umat Islam tuh kalau di publik, di koran, di TV nasional, para tokoh-tokoh kita itu ngomongnya halus. Bukannya mereka nggak tahu ajaran Islam. Itu ya ini aspek kemanusiaan, gimana kehidupan yang demokratis ya saling menghormati gitu yang di, dikeluarkan. Ya, artinya ya tidak apple to apple gitu kalau bahasa orang sekarang. Ya, Mas Safrandi. Nah, Ustaz, sekolah khair. Oh, iya, Kong. Iya Ustaz, Ini Mas Hijab kemana Mas Safrandi? Kok nggak nongol? tidur Ustaz. Oh, iya. Ayo dibaca. Oke. Poin nama nggak Ustaz? Ya, ya Pak Inam betul. Assalamualaikum. Qala al-muallif rahim hafizallahu taala. Wa innama dzakartu hadzal latnibihi lamma ra'ait Hadat tanbiha itu. Hadat tanbiha, tasydidnya harusnya untuk tak, hmm. rukunnya untuk nun. Wa innama dzakartu hadzal tanbiha lamma ra'aitul ghuluwa wal jafa wa ta'annuba wa ta'annuta wa taha wa tahawa wa tahawana fi Watahawuna. وتهاون في فهم معنى مصطلح أهل السنة والجماعة ومعنى الوسطية والله تعالى أعلم وأحكم. Hasbuk. Wa inama dzakartu hanya aku sebutkan. Ini innama itu lil qasar ya. Kalau dalam pelajaran balaghah, qasar itu yang pokok ada 4 adat, 4 metode. Apa itu metodenya? Apa saja metodenya Pak Arifin? 4. Turukul qasar. Saya belum tahu Ustaz. Mas Ridho, Ustaz, istisna ba'da nafi Ustaz. ya istisna setelah nafi. Kemudian apa tadi? Mendahulukan yang asalnya di akhir Ustaz. Ya, Mendahulukan khobar gitu. ya takdimu ma huwa haqqu takhir. 2. 3 yang sedang kita bahas, sedang kita baca. Masa kelewat. Inama Ustaz. Pakai inama. Dan yang keempat, Ya sudah. Allah alam Ustaz. Baru tahu 3 Ustaz. Ustaz Yunus, dilengkapi. Itu kalau di pelajaran balaghah itu statusnya turukul qasar al-masyhurah kalau nggak salah. Arba'ah.
Apa? Ustaz Yunus? Al-qasr bil atf bila au bal au lakin Zat? Nah, al-qasar Bil bil atfi. ataf wa bal au lakin. Contohnya al-ardu kalau biasa di itu al-balaghah wadihah, al-ardu laisa sabitah bal mutaharrikah misalnya. Yaitu empat ya, pakai inama, pakai istisna, dan nafi, kemudian yang ketiga takdim mahaku takhir, kemudian pakai nafi dan nafi ditambah dengan bal atau lakin. Hanyalah aku sebutkan ada tanbih, hal ini hal di atas semua tadi. Tatkala aku melihat ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri berlebihan dan meremehkan dalam masalah memahami istilah dan konsep Ahlussunnah wal Jamaah, makna pertengahan, wallahu taala a'lam wa ahkam. Dan balik ke atas Mas Rifari. Wa hadza awanu syuru'i fil maqsudi min maddatin min maddatil kitabi wa nas'alullahal ikhlasi wa sidqi Ikhlasa, ikhlasa wa sidqa auna, wal auna wal qabula wan naf'a wal intifa'a bihi fid daroini. daraini. Nah, hada awanu, inilah awan itu waktu. Inilah waktu syuruk itu mulai. Inilah waktu untuk memulai apa yang jadi maksud dari materi utama buku ini, yaitu Ma'alim Wasatiyah wal I'tidal. Kita sampai halaman 36 ini masih muqaddimah atau pengantar. Tamhid ya. Statusnya baru tamhid pengantar. Nah, inti materinya setelah halaman 36. Wa nas'alullah al-ikhlasa. Semoga Allah memberikan keikhlasan. Kemarin kita sudah sampaikan diskusi masalah ini, terjemahnya. Kalau di budaya kita ada budaya buku, misalnya mukadimah buku, itu tidak kami mohon kepada Allah Ta'ala gitu. Namun langsung semoga Allah gitu kalimatnya. Sehingga meskipun diterjemahkan ini enggak salah ya, kami mohon kepada Allah, itu enggak salah. Tapi enggak familiar di bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia langsung. Semoga Allah memberikan keikhlasan, asidqa kejujuran, semoga Allah memberikan bantuan dan pertolongan, semoga Allah menerima ya, amal ini, semoga amal ini bisa memberi manfaat pada banyak orang, semoga amal ini bisa saya ambil manfaatnya, intifa akan merasakan manfaat, yaitu pelakunya. Semoga saya bisa, semoga kami penulis bisa mendapatkan manfaat dari penulisan buku ini fitarain di dunia dan di akhir. Kemudian ada catatan kaki tentang konsep siapa itu al-asal ahlu sunnah. Ada perkataan, ngutip perkataan Abdul Qahir Ibn Tahir Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Farqu Bainal Firaq. Perbedaan di antara berbagai macam sekte. Ini beliau. Nah, ini buku ini di antara buku populer, ya buku penting atau buku populer di bab ilmu ini,
ilmu makolat, nih, ilmu makolatil firaq. Kalau nama standarnya di masa silam makolatil firaq. Kalau nama yang jamak di era kontemporer atau muasirin sekarang dirasatul firaq gitu. Dan sebelum mungkin kita tidak sempat baca ini ya, namun sebelumnya tadi tentang hal ini itu ada buku khusus ya pengantar untuk dirasatul ilmu maqalatil firaq. Pengantar mungkin besok kita pertajam. Maqalat di sini yang makna akidah Ustaz ya. Iya, betul. Kalau kontemporer cuma dirosah gitu, nggak dibilang aqaid gitu. Dirasatul firaq kalau kontemporer. Mas Nana kalau apple to apple-nya kok Anda pakai aqaid gitu misalnya. Maqalat al-firaq, aqaid al-firaq misalnya. Atau aqadiyah atau apa gitu. Kok Dirasatul cuma firaq. dirosah Studi gitu ya. studi aliran-aliran. I know. Tapi kalau nama standar ini nama standarnya. Seperti di buku ini. Muqaddimat fi ilmi maqalatil firaq. Jadi ini salah satu cabang ilmu akidah. Salah satu cabang ilmu akidah adalah ilmu maqalatil firaq atau dirasatul firaq kalau bahasa kontemporernya. Studi aliran-aliran. Nah ini kalau orang di belajar akidah, ya, ini letaknya di akhir-akhir ya. Kalau belajar lumatul i'tiqad, dirasatul firaqnya itu di belakang. Kalau belajar matan lunatul i'tiqad. Pembahasan khawarij dan yang lainnya di mana? Di akhir. Tidak di awal-awal gitu. Awal-awal orang hanya dikenalkan akidah yang benar. Nggak bahas orang lain. Gitu. Nah ini di antara hal yang menunjukkan tidak benarnya kurikulum banyak pengajian gitu. Orang baru hijrah gitu, bahasa populernya baru hijrah, itu sudah langsung di Rosatul Firaq. Sudah langsung belajar ilmu maqalatul firaq. Ini sururiyah, ini hizbiyah, itu mah pelajaran pertama jadi materi diskusi. Belajar dalam bentuk diskusi. Sudah langsung sururiyah, hizbiyah, ikhwan. Itu kan ini namanya ilmu maqalatul firaq. Sekte-sekte. Itu letaknya di akhir. Nah, ini karya Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi. Ini beliau sampaikan ilmu maqalatil firaq salah satu ilmu yang mendapatkan perhatian besar zaman dulu dan sekarang. Taklifan dalam bentuk karya tulis, wa tadrisan atau dalam bentuk pengajaran terutama di perguruan tinggi. Ini isi buku ini cuma 64 halaman. Nah, beliau kenapa aliran-aliran itu namanya maqalatul firaq? Ini ada penjelasan dari penulis Lisanul Arab. Fa'amat tajawuzuhum, adapun majas yang mereka lakukan, fi tasmiyatihim al-i'tiqadal wal ara' qawlan. Kenapa akidah dan pendapat disebut dengan kaul atau makolat? Maka penjelasannya karena keyakinan itu yakhfa, samar,
tidak diketahui kecuali dengan kata-kata atau yang menggantikan kata-kata. Fala makanat la tadhar ila bil qaul, karena akidah itu tidaklah nampak dan terlihat kecuali dengan kata-kata. Itkanat sababan, karena kata-kata itu sebab, karena al-qaul dalilan alaih, maka perkataan adalah bukti akidah. Gitu. Kemudian definisi ilmu maqalat itu ngambil dari kamus ya. Mu'jam Wasit, al-maqalah itu bisa qaul, bisa madhab. Wa bahsun qasirun fil ilmi awil adab aw siyasah. Ya, atau ini pakai definisi namanya Tosha Kubro Zadah. Definisi yang dipakai ini. Ilmu maqalatil firaq, ilmun bahithun an dhabtil madhahibil batilah al muta'alliqah bil i'tiqadat al ilahiyah. Ilmu yang membahas tentang dhabt, penguasaan, pengetahuan dan penguasaan tentang mazhab-mazhab yang sesat yang berkenaan dengan keyakinan ketuhanan. Ya, paham-paham menyimpang berkenaan dengan keyakinan ketuhanan dan mazhab batilah tadi sebagaimana yang Nabi kabarkan bahwasanya ada 72 sekte. Catatan kaki termasuk yang ngasih nama ilmu maqalatul firaq itu Haji Khalifah di kitabnya Kasfud Dunun. Nah, dari definisi ini maka ada 3 poin definisinya. Ilmu yang membahas tentang aliran-aliran paham-paham dan berkaitan dengan akidah ketuhanan. Kemudian poin yang ketiga ini membahas 72 aliran. Nah, kemudian adapun penamaan ilmu ini dengan sebutan ilmu maqalatil firaq, maka ini dalam rangka membedakan dari ilmu adyan. Ilmu adyan kalau di tempat kita namanya apa? Kalau di UIN itu namanya perbandingan agama. Karena ilmu adyan itu perhatian dengan maqalat al-umam al-ukhra ghair muslimah. Agama-agama di luar Islam. Karena yang namanya paham-paham sesat itu ada 2 macam. Yang ada di umat ini, karena ada di umat yang lain. Nah, kalau Imam Abul Hasan Asy'ari, beliau sudah ngasih contoh ya. Kalau aliran sesat dalam Islam, beliau ngasih judul buku Maqalatul Islamiyin. Nah, ternyata ini saya juga baru tahu dari buku ini, Imam Abul Hasan Al Asy'ari juga punya buku aliran-aliran atau aliran-aliran sesat di luar Islam, berarti agama-agama Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Nah, ini judul bukunya beliau kasih judul ini. Maqalat Ghair Islamiyin. Jadi kalau zaman dulu ilmu adyan itu disebut, kalau pakai ini bahasanya Abul Hasan Asy'ari, maqalat ghair Islami. Akan tetapi yang sudah mapan di masa sekarang, ini masa sekarang, memisahkan di antara 2 jenis ini. Nanti ada ilmu adyan dan ada ilmu firaq. Kesimpulannya berkaitan dengan hal ini, ada 3 cabang ilmu akidah. Ada ilmu firaq yang disebut dengan maqalatul firaq, nama pasnya. Kemudian ada ilmu adyan
mengenal agama-agama di luar Islam. Nah, kemudian tuntutan zaman memunculkan ini ilmu yang ketiga, ilmu madzhab muasirah, isme-isme kontemporer. Kalau yang nomor dua khusus adian, jadi agama-agama formal, ya dia formal dinilai sebagai agama. Nasrani, Yahudi, nanti Majusi, ya, Konghucu misalnya kalau dalam konteks keindonesiaan, Hindu, Buddha gitu. Nah, ini ada lagi ilmu madzhab muasirah. Ini isme-isme. Nanti komunisme itu di sini. Komunisme, sosialisme, liberalisme, kapitalisme, gitu. Itu maksudnya di sini isme-isme ini. Ini tiga cabang ilmu akidah seputar seputar paham sesat lah gitu. Nanti ada paham sesat eh, dalam Islam, kemudian agama formal di luar Islam, kemudian bukan bukan agama namun pemikiran. Gitu. Itu tambahan yang ingin saya sampaikan. Ya, silakan jika ada pertanyaan sebelum kita akhir. Untuk itu perkataannya ini kita baca besok. Ya. Silakan jika ada pertanyaan. Izin tanya Ustaz. Ya, silakan. Siapa ini? Ridho. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Terkait ini Ustaz, terkait perkataan tadi Ustaz, dari penulis bahwa apabila ada semacam tahdzir gitu saja, itu tidak menunjukkan kepada personnya, tapi lebih ke penyimpangan itu sendiri dan berarti tidak mutlak akhirnya tinggalkan personnya termasuk kitab-kitabnya gitu saja. Nah, ini yang seperti ini bisa nggak Ustaz, prakteknya kita amalkan ke ucapan atau perkataan masyaikh sekarang ketika mentahdir syekh yang lain gitu Ustaz. Karena buat anak pribadi jadinya agak gini Ustaz, agak bingung itu kan, anak masih newbie Ustaz. Jadi apa? Ketika sebut contoh aja Ustaz, sebut contoh Ustaz, ketika misalkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili gitu mentahdir Syekh Sholih Al-Munajjid begitu Ustaz. Jadi kalau model gulat ini harusnya seperti situs-situs Islamco dan semisalnya itu kan ya ditinggalkan gitu Ustaz. Tapi orangnya ditahdir habis-habisan itu ditinggalkan, tapi Islamco-nya dipakai gitu. Jadi agak bagaimana gitu, nggak konsisten gitu. Ya apakah semisal ini juga harusnya kita sikapi demikian ketika menghadapi perkataan-perkataan saya sekarang ketika mentahdir seseorang itu, kita menyikapinya sebagai bentuk warning dari syekh tersebut, itu bukan berarti harus meninggalkan seluruhnya dari ilmunya, kitab-kitabnya gitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua ini sekedar konfirmasi dari apa yang dibahas kemarin. Jadi terkait tawazun itu saja. Tawazun itu muazanah itu diperlukan kalau kasusnya ke personalnya gitu. Tetapi kalau misalkan satu aliran tersendiri gitu, misalkan kalau aliran tersendiri gitu saja, aliran Asy'ariyah misalkan atau apa saja, misalkan Mu'tazilah begitu saja, maka nggak bisa ditimbang dengan muwazanah gitu saja. Jadi emang mutlak saja gitu saja. Ini keliru, tapi kalau persen-persennya perlu muwazanah gitu saja. Ya, kalau paham-paham yang dinilai menyimpang ya, maka yang dilakukan adalah studi akademik gitu bahasa pasnya. Studi akademik. Misalnya. Jadi bab keyakinan Asy'ariyah tentang
tentang kalamullah, kalamun nafsi gitu ya, nanti semestinya yang dilakukan adalah studi akademik, ilmiah. Hmm. Referensinya kalau mau bahas ya kita lihat orang gimana Asy'ariyah itu sendiri menceritakan tentang keyakinannya, kemudian ditimbang dengan dalil-dalil ya secara objektif gitu. Tapi kalau bahas ulama wa Asy'ariyah ya di situ ada muazanah. Di situ ada muazanah, berlaku di situ muazanah. Hmm. Karena ya beliau sebagai ulama tetap ulama, tapi ada catatan saja gitu. Jadi ilmunya tidak kemudian dihabisi gitu. Sehingga ada pertimbangan muazanah. Nah, kemudian keributan antara person-person gitu, tokoh-tokoh atau yang dianggap tokoh, ya ini yang sedang kita bahas. Hmm. Jadi berkenaan dengan pertanyaan pertama tadi. Kita itu lagi bahas kaedahnya gitu. Hmm. Gimana kaedah ribut itu? Nah, ribut yang sehat Hmm. itu kan namanya wasatiyah, ma'alim wasatiyah. Ribut yang sehat. Nah, Hmm. ribut yang sehat itu gimana gitu. Nah, itu ma'alim wasatiyah. Nah, itu yang sedang itu frame besar yang sedang kita bahas. Nanti tentu kalau berkaitan dengan khusus pertanyaan tadi disampaikan, warning kepada person tertentu itu sah atau tidak gitu. Jangan-jangan itu ifrat dari orangnya. Hmm. Sikap berlebihannya tanya tidak. Membesar-besarkan yang ini atau mengungkit-ungkit masa lalu atau membesar-besarkan hal yang tidak besar gitu. Gitu misalnya. Kalau untuk saya Saleh Munajid misalnya. Itu kan intinya membesar-besarkan hal yang tidak besar dan itu masa lalu. Hmm. Beliau itu kan dapat tuduhan macam-macam tuh gara-gara di bukunya cetakan yang dulu itu. Cetakan yang dulu di buku beliau 40 nasihat untuk membangun rumah rumah seorang muslim gitu. Nah, dan beliau sampaikan rumah seorang muslim itu perlu perpustakaan. Nah, di antara buku-buku yang beliau rekomendasikan dalam perpustakaan, beliau sebutkan di situ Tafsir fi Dhilalil Quran. Nah, itu yang digoreng. Itu yang digoreng. Pertama itu masa lalu. Diciptakan selanjutnya, tidak ada itu beliau hilangkan. Hmm. Kemudian meributkan fi Dhilalil Quran itu kan nggak substansial ya. Hmm. Ya, kan itu kan banyak masalah. Ini disepakati nggak kalau itu buku bermasalah Hmm. itu, atau kemudian ini buku yang punya kesalahan namun juga bisa diambil faedahnya di aspek-aspek yang lain seperti Hmm. Ihya Ulumuddin misalnya. Banyak yang perlu untuk untuk mempermasalahkan mempermasalahkannya itu sendiri sudah perlu diskusi mendalam gitu. Pembahasan yang mendalam. Ayo kita dudukkan secara objektif, kita kaji secara kajian akademik tanpa sudah membawa apa kesan-kesan apa istilahnya pra diskusi itu sudah membawa ini penilaian-penilaian negatif tertentu gitu. Nah, kemudian itu masalahnya yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, seandainya betul-betul sebuah kesalahan, menimbang jasa beliau, maslahat beliau, manfaat beliau, kehadiran beliau yang luar biasa dengan situsnya dan buku-bukunya, tentu perlu muazanah di situ. Sehingga nanti berlaku poin terakhir yang tadi kita bahas gitu. Seandainya anggap saja itu andai gitu. Tapi ini pengandaian yang dalam keyakinan saya tidak tepat. Maka yang di warning itu cuma kesalahannya saja.
Tapi ini kesalahannya coba di mana sekarang? Di buku yang mana? Kalimat apa? Gitu. Itu ya kalau seandainya itu betul benar ya maka kaidahnya sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Hasan. Itu Mas Ridho. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Ya, Dampaknya ngeri Ustaz ya gulatnya. Jazakallah khairan Ustaz. iya, ya. Ya gitu yang kita bicarakan kita obrolkan di kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.